Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini masih di dalam tema besar kita yang kita gumuli di tahun ini gitu ya, yaitu jemaat yang dimuridkan, dan kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai tanggung jawab murid Kristus yang secara khusus hari ini kita renungkan, yaitu temanya murid yang berbuah. Mari bersama kita membuka bersama di dalam Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Jika sudah menemukannya, kita nanti akan membacanya secara silih berganti. Saya nanti ayat pertama, Bapak Ibu sekalian ayat 2, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-8 ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, demikianlah firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin untuk pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita memperhatikan gitu ya, bagaimana Tuhan Yesus di dalam menyampaikan pengajarannya? Kalau kita memperhatikan terutama di Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu ya, kita bisa melihat bahwa Yesus itu banyak sekali menggunakan apa? Hal-hal yang sederhana, hal-hal yang familiar, hal-hal yang memang dekat dengan kehidupan orang di zaman itu. Betul apa betul? Betul ya kan? Nah, misalnya apa? Misalnya salah satu contohnya adalah penabur benih. Kenapa Yesus mengangkat perumpamaan penabur benih? Karena di zaman itu bisa dibilang orang-orang itu mayoritas hidup dengan bercocok tanam. Jadi ketika Tuhan ngomong benih itu nyambung, connect langsung, oh iya, mudeng gitu ya yang dimaksud. Kemudian contoh yang lain lagi, lentera atau pelita gitu ya. Mengapa Yesus menggunakan penggambaran pelita? Karena di zaman itu belum ada listrik. Jadi tidak mungkin pakai perumpamaan bohlam lampu atau lampu sorot gitu kan, nggak nyambung gitu ya. Tapi ketika pakai pelita atau lentera yang juga dikenal zaman itu lebih nyambung. Demikian juga tentang pokok anggur yang benar yang baru saja kita baca bersama. Kenapa Yesus menggunakan penggambaran pokok anggur yang benar ini? Ya karena memang di zaman itu mereka sangat familiar dengan yang namanya kebun anggur. Mereka bahkan cukup familiar dengan pengajaran yang tercatat di Perjanjian Lama bahwa bangsa Israel itu diumpamakan atau digambarkan sebagai pohon anggur. Tapi sebagai pohon anggur yang tidak benar. Pohon anggur yang gagal menghasilkan buah yang lebat dan baik. Jika kita lihat misalnya di dalam Yesaya 5 ayat 1 sampai 7, di situ dikatakan yang dihasilkan justru apa? Buah yang asam, anggur yang asam yang dihasilkan dari pohon anggur itu. Nah, maka dalam perjalanan menuju Getsemani yang diyakini karena itu di daerah Yerusalem itu diyakini banyak kebun anggur gitu ya. Yesus kemudian menggunakan kesempatan itu untuk memberikan penggambaran mengenai pohon anggur ini. Untuk apa? Untuk memperbaharui pemahaman mereka yang dulu mereka pahami itu pohon anggur itu adalah bangsa Israel, tapi itu pohon anggur yang tidak benar. Nah, kini diperbaharui gitu ya.
pohon anggur yang tidak benar itu, yang menghasilkan buah yang tidak baik itu, sekarang Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa dialah, Yesuslah pokok anggur yang benar. Yang membuat semakin menarik dan istimewa di sini adalah pengajaran ini termasuk dalam rangkaian panjang dari pasal 13 sampai 17 gitu ya, yang merupakan sebuah instruksi terakhir Yesus bagi para pengikutnya. Sebelum dia berangkat, sebelum dia disalibkan dan mati, ini termasuk pesan terakhirnya gitu ya. Nah, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ini pesan terakhir yang Tuhan berikan. Nah, mengapa saya katakan menarik dan istimewa? Kalau termasuk di dalam list pesan-pesan terakhir gitu ya, itu artinya apa? Sesuatu yang penting kan? Dan itu harus direalisasikan bagi setiap kita yang menerima pesan itu. Misalnya kalau orang sudah merasa, wah ini kayaknya udah tanda-tanda, udah waktunya nih saya pulang ke rumah Bapak. Biasanya apa yang dilakukan oleh orang itu? Memberikan pesan-pesan kan? Atau kalau yang hartanya 10-20 turunan, dia akan memberikan wasiat, gitu kan? Mengeluarkan permintaan-permintaan terakhir, seperti misalnya, anak-anak kumpul semua dong, kayaknya udah enggak lama lagi nih papi gitu. Atau mungkin juga memberikan pesan-pesan atau mandat spesial gitu ya. Misalnya, kalian semakin dewasa, semakin pintar, semakin bisa memilih dan memilah, mengambil keputusan, bertanggung jawab atas hidup kalian. Carilah pasangan hidup yang cinta uang, bukan ya, cinta Tuhan, ya. Dan lain sebagainya. Tentu banyak pesan-pesan. Dan Yesus pun juga tahu persis bahwa waktunya tidak banyak lagi, maka dia menggunakan kesempatan yang ada untuk mempersiapkan para pengikutnya supaya mereka tetap hidup di jalan yang benar. Supaya mereka tetap memiliki kehidupan yang utuh, yang berbuah banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika ditanyakan kepada kita hari ini, pertanyaan ini, buah apa yang sudah kita hasilkan selama kita hidup? Kira-kira jawaban kita apa? Apakah selama ini hidup kita terus dan terus mengalami yang namanya buah itu? Menghasilkan buah itu. Apakah kita secara konsisten mengalami yang namanya pertumbuhan dan menghasilkan buah yang lebat? Dan bahkan buah itu bisa dirasakan serta menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kita. Silahkan jawab di dalam hati, simpan dulu jawabannya, ya. Dan sepanjang perenungan kita dalam beberapa waktu ke depan, silakan Bapak Ibu Saudara juga merenungkan dan merefleksikan pertanyaan ini sembari kita melihat bersama 4 jenis ranting yang disebutkan di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ini, yang merupakan gambaran dari 4 jenis murid Kristus. Mari kita belajar bersama ya. Yang pertama, ranting yang kering. Ini ada di ayat 6 dikatakan demikian. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, Bapak Ibu Saudara, ranting kering ini merupakan gambaran dari orang yang tidak tinggal di dalam Kristus. Orang yang tidak memiliki hubungan atau relasi dengan Kristus, tidak lagi terhubung dengan Kristus sang sumber kehidupan kita orang percaya. Sekeren apapun mic ini, ya, sekeren apapun sound system di atas, mixernya luar biasa bagusnya, luar biasa hebatnya, sehebat apapun alat-alat band itu, tidak akan bisa menunjang ibadah kita kalau listriknya mati, betul? Kita tidak akan bisa menyanyi dengan enak, kita tidak akan bisa beribadah dengan nyaman, tidak bisa beribadah dengan sejuk kalau listrik kita mati, gitu ya. Tapi bersyukur sudah diisi tokennya, jadi aman, gitu ya, nggak akan nanti gembrobyos semua, gitu ya. Nah, demikian juga setiap kita yang mengaku sebagai orang percaya, sebagai seorang murid Kristus, tapi kalau realitanya kita tidak pernah terhubung dengan sang sumber hidup kita, ya ujungnya apa? Kering dan mati. Nah, mari kita cek diri kita, apakah kita termasuk di dalam jenis ranting yang kering ini? Kalau di dalam dunia pertanian gitu ya, namanya ranting kalau sudah kering
sudah terlanjur kering, bisa diapa-apain nggak? Bisa dicangkokin terus hidup lagi nggak? Nggak bisa. Cuman bisa dikumpulkan kemudian dibakar, habis sudah. Artinya kalau sudah terlanjur kering, sudah pasti mati dan tidak ada kemungkinan lagi untuk ranting ini bisa hidup apalagi menghasilkan buah. Tapi tidak demikian dengan kita. Bersyukurnya hidup kita di dalam Tuhan. Sekalipun kita ini sudah menjauh, sekalipun kita ini sudah tidak terhubung lagi dengan Tuhan, sang sumber kehidupan kita. Tuhan di dalam anugerahnya itu masih bisa mencangkokkan kita yang sudah mati ini harusnya untuk bisa hidup kembali. Yesus bisa memulihkan siapa saja yang mau berbalik dan tinggal di dalam Dia. Jadi hanya karena anugerahnya sajalah ranting yang kering ini, kita yang sebenarnya sudah tidak memiliki hidup ini bisa hidup kembali. Bisa menerima yang namanya pengampunan. Bisa mengalami yang namanya pemulihan dan diberikan hidup yang baru. Nah kalau kita termasuk di dalam jenis ranting yang kering ini, mari kita mohon supaya Tuhan itu memulihkan, menghidupkan kita kembali. Atau kalau Tuhan izinkan kita gitu ya bertemu dengan orang yang termasuk di dalam jenis ranting ini, ranting yang sudah kering gitu ya. Mari kita juga mohon supaya Tuhan memakai kita menjadi kawan seperjalanannya. Sehingga orang ini juga bisa kembali terhubung, terkonek dengan Tuhan sang sumber kehidupannya. Nah, jenis ranting yang kedua adalah ranting yang melekat pada pokok anggur, tapi bisa dibilang ranting ini tidak berbuah. Atau bisa dibilang dengan kata lain ranting yang tidak berbuah. Dia masih nempel, dia ada di situ ya, tapi dia tidak berbuah. Walaupun kelihatannya gambarnya daunnya hijau semua tapi tidak menghasilkan buah. Ya, dia bertumbuh tapi dia tidak berbuah. Nah, ayat 2 ditulis demikian. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Ranting padaku berarti apa? Ranting ini sebenarnya sudah melekat pada pokok anggurnya. Hanya saja dia tidak berbuah. Nah, ranting yang tidak berbuah ini merupakan gambaran dari orang yang sudah percaya kepada Kristus. Tapi hidupnya gitu-gitu aja. Tidak mengalami perubahan. Tidak mengalami transformasi di dalam hidupnya. Tidak ada yang berubah di dalam hidupnya. Kalau dia adalah seorang pemarah ya tetap aja pemarah. Kalau dia seorang yang malas ya tetap aja malas atau malah makin malas gitu. Nah, dengan kata lain bisa dibilang bahwa mereka ini adalah orang-orang Kristen yang ala-ala. Kalau zaman bahasa anak sekarang itu ya. Ala-ala itu alias ala kadarnya gitu ya. Maksudnya bagaimana Kristen ala-ala itu? Ya kalau hari Minggu kelihatannya rajin setiap minggu datang ke gereja gitu ya. Duduk di depan, datang pertama, salaman sama orang-orang gitu ya. Tapi setelah pulang gereja, balik lagi. Nontonnya yang enggak-enggak. Mainnya yang enggak benar. Nanti di grup WA, kalau bahasa Jawa itu misuh-misuh, ngumpat gitu ya. Mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Nah itu apa itu bisa dibilang ranting yang berbuah ya. Ibadah boleh rajin, tapi lebih rajin lagi berbuat hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Nah, ini kan sedih gitu ya. Kayaknya di gereja, holy sekali. Nyanyinya keren, nyanyinya sepenuh hati. Lagunya hafal semua, gak perlu lihat teks, merem aja terus. Nanti sampai sudah selesai pun tetap merem karena ketiduran. Kan gawat gitu ya. Nah sampai-sampai mungkin bahkan dia pun di tempat kerja, di tempat sekolahnya, orang tidak tahu bahwa dia adalah orang Kristen. Karena tidak ada bedanya dengan orang yang tidak Kristen. Ini sungguh ironis gitu ya. Kalau kita ke gereja tapi cara hidup kita tidak seperti yang seharusnya. Tidak seperti orang yang mengenal Kristus. Tapi justru seperti orang pada umumnya yang terus berkompromi dengan dosa. Baca Alkitab, ogah-ogahan. Baru buka Alkitab, udah Alkitabnya jatuh di mukanya. Gitu kan? Baca Alkitab tapi ya sekedar selesai gitu. Akhirnya apa? Tidak mengalami yang namanya transformasi hidupnya gitu ya. Doa bisa panjang sekali gitu ya. Wah, kita aja kalah, hamba-hamba Tuhan kalah gitu ya. Karena apa? Doanya malam, aminnya pagi. Ya kan lama sekali itu berapa jam gitu kan. Itu sungguh menyedihkan gitu ya. Nah untuk
jenis ranting yang kedua ini yang melekat tapi tidak berbuah, apa yang harus dilakukan terhadapnya supaya bisa hidup dan kemudian dia berbuah? Alkitab LAI menggunakan istilah ranting ini akan dipotong. Serem juga gitu ya kalau dengar kata dipotong tuh serem sekali. Gitu kan? Kesannya Tuhan itu begitu sadis terhadap umatnya. Tapi jika kita lihat kepada kata aslinya, bahasa aslinya, maka kata ini yang dipakai itu adalah kata aero. Yang secara umum artinya memang bisa dipotong atau dibuang atau diangkat gitu ya. Tapi aero dalam ayat 2 pasal 18 ini yang dimaksudkan bukan dipotong, tetapi dibersihkan, diangkat, serta diikatkan pada teralis atau kawat agar ranting-ranting tersebut bisa mendapatkan sinar matahari, dapat nutrisi yang cukup dari pokok anggurnya gitu ya. Akhirnya kalau sudah dapat nutrisi yang cukup, dapat sinar matahari yang cukup, pasti dia akan sehat, bugar kembali gitu kan. Nah, perlu kita pahami bahwa pohon anggur ini kan termasuk jenis tanaman yang merambat gitu ya. Dan biasanya orang yang menanam pokok anggur itu akan membuat para-para atau teralis gitu ya, supaya ranting-ranting ini itu bertumbuh beraturan, merambat dengan baik gitu ya, enggak ngelengsreh kalau bahasa Jawa itu, atau enggak terhampar di tanah gitu ya. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini teralisnya itu. Jadi ada kawat-kawat agak gelap ya. Jadi ini kawat-kawat, kemudian ini ada kawatnya lagi, nanti ada penyangganya. Nah, yang ini adalah pokoknya. Pokoknya nanti dia pokok anggurnya, kemudian nanti dia akan tumbuh. Kalau tumbuh kira-kira jadinya seperti ini. Nah, kalau ini kan enggak kelihatan lagi kan ya kawat-kawatnya. Tapi kalau yang tadi kan kelihatan. Nah, itu akan membuat seperti ini supaya si ranting-rantingnya ini itu tidak terus merambat dan jadi ke bawah dan dia tidak bertumbuh. Teralis atau para-para ini penting gitu ya. Tanpa adanya teralis maka ranting pohon akan merambat di tanah dan kemudian bisa tertimbun dengan tanah itu. Nah, bayangkan jika ranting anggur ini sampai ngelengsreh di bawah, sampai menyentuh tanah, apalagi sampai kalau dia terkubur sama tanah itu, apa yang terjadi? Ya tentu ranting ini tidak akan bisa bertumbuh dengan sehat, apalagi menghasilkan buah yang lebat. Karena itu biasanya para petani anggur itu akan membuat teralis dan kemudian nanti ranting-ranting itu dilekatkan gitu ya, di tali, ada yang pakai tali atau ini jadi saya ceritanya sebelum persiapan ini saya lihat-lihat YouTube kayak gaya-gaya orang mau nanam padahal nggak ngerti juga cara nanam gitu kan. Nah, itu jadi diikat gitu. Ranting-ranting yang menjalar-menjalar itu kemudian nanti ada kayak pengikatnya. Kalau zaman sekarang itu di online shop kan suka ada pengait untuk kabel-kabel charger kita kan. Nah, kira-kira seperti itu terus diikatkan di tralisnya itu supaya akar ini merambatnya bagus. Makanya kalau kita lihat kan di sini semuanya rapi, ya kan, nggak ada yang ngelengsreh ke bawah gitu. Nah, kalau sampai ada yang sudah terlanjur tertutup tanah gitu ya, kalau sampai udah kelewatan, misalnya petaninya harus keluar kota, jalan-jalan dia meninggalkan kebunnya. Makanya itu akan bisa ketutup tanah. Nah, petani ini kemudian akan mengambil ranting-ranting itu, membersihkannya, kemudian diletakkan di teralis-teralis itu, diikatkan, gitu ya, sehingga dia akan bisa bertumbuh. Nah, apakah kita termasuk jenis ranting yang melekat tapi tidak berbuah? Jika iya, jangan berkecil hati, gitu ya. Karena apa? Karena ada kabar baik untuk kita. Apa kabar baiknya? Yang pertama, Bapak Ibu, sekalipun kita ranting yang tidak bertumbuh, kita ini berharga di matanya Tuhan. Seorang petani anggur tahu persis bahwa yang namanya ranting itu berharganya luar biasa. Karena itu jika petani menjumpai ranting yang tidak dapat bertumbuh dengan sempurna dan menghasilkan buah-buah yang baik, maka dia akan berusaha sedemikian rupa untuk mengambil, dibersihkan, diangkat, dilekatkan pada teralis yang tepat. Dan kemudian pula juga kita di matanya Tuhan. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak berharga di matanya Tuhan. Sekalipun kita ini bandelnya minta ampun. Sekalipun kita bebalnya tingkat dewa, ditambah keras hati, pun Tuhan tetap memandang kita ini berharga di matanya Tuhan. Tuhan tidak mencampakkan kita apalagi membuang kita. Dia justru mengambil kita dari keterpurukan kita
dari kegelapan hidup kita yang menyelimuti kita, yang mungkin sudah lama kita terus terkubur di dalamnya, di dalam dosa kita, di dalam lumpur-lumpur dosa yang menjadi dosa-dosa favorit kita. Tuhan angkat kita. Dan yang kedua, Allah itu mempunyai rencana yang indah bagi setiap kita. Apa sih rencana indah Tuhan di dalam hidup kita? Dia ingin supaya kita terus bertumbuh, menghasilkan buah yang banyak, serta memuliakan Tuhan. Nah mungkin saat ini kita belum bisa memahami apa sih rencana indahmu Tuhan. Hidupku kok kayak gini-gini aja. Mungkin yang kita sedang lalui hari ini adalah kita sedang melalui berbagai macam banyak pergumulan, kesulitan hidup kita. Yang mungkin kita rasa kok gak habis-habis sih Tuhan. Baru selesai nih, baru bisa nafas. Udah jadi tarik nafas lagi. Susah sekali hidup ini. Gitu ya. Mungkin itu yang kita alami. Tapi yakinlah bahwa Tuhan kita tidak pernah salah. Apalagi gagal di dalam menyatakan rencananya di dalam hidup kita. Dia sang sumber hidup kita. Dia tahu yang terbaik untuk kita itu apa. Nah jika di antara kita termasuk di dalam kategori murid yang melekat tapi belum berbuah, mari kita segera minta ampun di hadapan Tuhan. Kita bertobat di hadapan Tuhan. Jika selama ini kita ke gereja tapi males-malesan, atau datang sekedar untuk ya supaya orang tuaku seneng lah, dan supaya kupingku ini gak budek karena ayo cepetan ke gereja, ayo sekarang udah jam berapa, dan seterusnya. Tapi kita tidak pernah memiliki kerinduan sendiri untuk datang di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Apalagi namanya pelayanan. Mari kita bertobat Bapak Ibu Saudara. Jangan puas dengan label atau merasa, aku sudah punya KTP nih, KTP-nya orang Kristen. Tapi kita merasa udah dapat keselamatan, aman, tiket ke surga udah ada. Jangan berbangga hati karena kita memperoleh keselamatan. Tapi sebaliknya mari kita kerjakan keselamatan kita dengan sungguh-sungguh hingga kita menghasilkan buah yang banyak. Jangan kita puas dengan sekedar menempel tapi tidak pernah berbuah sama sekali. Jangan pernah kita merasa puas kita sudah terdaftar sebagai anggota GSRI Bekasi, tapi tidak ada buah yang kita hasilkan dalam hidup kita. Berikutnya yang ketiga, ranting yang berbuah tetapi belum maksimal. Di ayat 2b dikatakan, dan setiap ranting yang sudah berbuah dibersihkannya supaya ia bisa berbuah lebih banyak. Nah coba kita lihat lebih teliti gitu ya Bapak Ibu Saudara. Di ayat 2 ini dikatakan apa? Sudah berbuah tapi perlu dibersihkan lagi supaya berbuah lebih banyak. Kalau di ayat 5 dikatakan apa di sana? Mari kita bandingkan. Ayat 5 berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Apa bedanya? Di ayat 2b dikatakan supaya lebih banyak buahnya. Artinya apa? Sudah berbuah tapi belum maksimal. Masih bisa harusnya menghasilkan lebih banyak lagi buah. Nah murid Kristus yang termasuk dalam golongan ini adalah murid yang sudah mengalami pertumbuhan iman. Dan sudah menghasilkan buah di dalam hidupnya. Tapi belum maksimal. Para petani anggur tentu tahu betul ranting seperti apa yang baik dan bertumbuh dengan subur. Dan yang akan menghasilkan buah yang banyak. Nah para petani ini tentu punya standarnya masing-masing gitu ya. Seperti apa misalnya mereka itu supaya buahnya nanti berbuahnya di sini. Berarti kalau sudah sampai seberapa nanti harus dipotong seperti itu. Karena ada juga yang membuat tralis-tralisnya itu sampai di atap gitu ya. Terus anggurnya kan berbuahnya dari atap-atap gitu. Tapi ada juga petani yang kemudian ngomong, lah kalau di atas kan ya susah gitu ya. Jadi memilih lebih seperti tadi gambaran yang tadi itu masih seukuran kita manusia kalau berdiri gitu ya. Jadi masih bisa kelihatan itu. Buah-buahnya kita bisa langsung petik. Dan ketika membersihkannya juga jauh lebih mudah daripada harus naik-naik tangga. Nanti harus pinjem tangganya Pak Warto kan susah gitu ya. Nanti nyari Pak Warto dulu, di mana Pak Warto pinjem tangga gitu kan susah gitu ya. Nah, maka ranting-ranting itu kalau sudah memang lebih tinggi dari batas yang sudah ditentukan oleh petani ini, ya dia akan potong supaya bersih, dia tumbuh dengan lebih baik gitu ya. Nah, sekalipun daunnya atau batangnya kayaknya kelihatan bagus gitu ya. Ada kalau saya lihat itu dia sampai ngukur pakai pena. Kalau rantingnya segede pena ini berarti bagus. Kalau rantingnya lebih kecil dari pena berarti itu udah nggak bagus, harus dipotong.
Tapi kadang walaupun rantingnya kelihatan gede, cukup gitu ya, tapi itu juga harus dipotong. Supaya apa? Bertumbuhnya benar-benar nanti buahnya bagus, tidak terhalang nutrisinya gitu ya. Karena kalau semakin panjang kan berarti nutrisi yang dibutuhkan dari bawah ini harus semakin banyak untuk sampai di ujung gitu kan. Jadi yang di ujung ini harus dipangkas supaya yang di bagian-bagian sudah ditentukan itu bisa bertumbuh dengan sempurna gitu kan. Nah, saya sudah seperti ahli pertanian kan. Nah, petani ini bahkan juga tahu daun-daun mana yang perlu untuk dipotekin lagi supaya setelah dipotekin itu kemudian pohon anggur itu benar-benar berbuahnya mantap sekali gitu ya. Nah, inilah yang dinamakan proses pemangkasan atau pembersihan. Sebuah proses yang enggak enak. Secara manusiawi siapa sih kita yang mau dipaksa dibersihkan? Tapi kita harus mau dan harus rela untuk dibersihkan supaya pada akhirnya kita bisa menghasilkan buah yang lebih banyak. Nah, kira-kira apa yang perlu dipangkas di dalam hidup kita? Yang pertama yang perlu dipangkas adalah pekerjaan atau pelayanan-pelayanan yang tidak pada tempatnya. Pada dasarnya pekerjaan ataupun pelayanan itu baik gak? Baik gitu ya. Kecuali pekerjaan-pekerjaan amoral itu jelas tidak baik gitu ya. Nah, semua pelayanan di gereja kita pun itu semua juga baik dan bagus. Tapi ya bukan berarti kemudian kita maha hadir. Di semua ada ini lagi. Dia lagi, lu lagi gitu kan. Artinya apa? Tidak semua pelayanan itu harus kita ambil. Harus kita kerjakan di waktu yang bersamaan. Setiap kita harus bisa mengasah diri kita, menguji diri kita, supaya semakin berjalannya waktu, kita bisa semakin paham apa sih visi yang Tuhan titipkan di dalam hidup kita. Apa yang menjadi panggilan khusus Tuhan di dalam hidup kita yang harus kita lakukan. Tujuannya apa? Supaya kita ini bisa fokus, bisa lebih efektif dalam melayani Tuhan. Tapi jangan habis ini ngomong sama Boksu kalau gitu saya nggak usah lagi pelayanan ini ya, saya cukup ini aja. Gitu. Jangan kemudian berbondong-bondong seperti itu gitu ya. Tapi maksudnya yang saya maksud adalah begini, kita kadang perlu dulu menguji bagaimana dan seperti apa sih yang jadi panggilan Tuhan. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita menjalaninya dulu. Kita mencoba dulu untuk melakukan sambil terus berdoa. Dan jika memang di dalam pergumulan kita, di dalam kita melakukannya, ternyata memang itu bukan visi yang Tuhan titipkan, ya itu kita bisa ngomong gitu ya. Kita bisa konsultasi dulu misalnya dengan Boksu atau dengan siapapun yang kita anggap lebih dewasa rohani gitu ya. Tapi kalau sampai kita sudah berusaha sedemikian rupa, bertahun-tahun kita coba, tapi ternyata tetap saja, ya mungkin itu pertanda memang mungkin bukan panggilan kita di tempat pelayanan itu, di bagian itu. Nah, begitu juga dengan pekerjaan. Kalau memang sekarang yang bisa kita lakukan, apa yang ada di tangan kita, apa yang Tuhan percayakan, hanya bisa menjadi tukang ojol, ya jangan sampai kita kemudian merasa bahwa masa jadi ojol, malulah. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang maunya gak ada rekosonya sama sekali, hidupnya enak ongkang-ongkang tapi banyak uangnya. Ya mimpi aja kalau gitu ya. Kalau mau makan ya mesti kerja. Usahakan semaksimal mungkin yang kita bisa. Jangan kemudian gampang sekali sambatan, gampang sekali mengeluh. Aduh berat sekali hidup ini, susah. Cari uang susahnya minta ampun. Ya memang susah, harus kerja keras. Tapi Tuhan itu pasti percayakan sesuatu di dalam hidup kita. Tapi apakah pertanyaannya, apakah kita sudah mengelolanya dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin? Nah, satu hal yang saya ingat terus gitu ya, karena mami saya itu terus mengulang-ulang kepada kami ketiga anaknya itu, yang dia bilang gini, apapun yang kita hadapi, tidak ada yang tidak bisa. Pasti ada jalannya kalau kita sungguh-sungguh berdoa dan berusaha. Dan hal ini mungkin waktu saya mendengarnya itu berkali-kali, yo gemes juga gitu. Itu lagi, tapi ini susah banget gitu kan. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa memang itu benar adanya gitu ya. Dan berkali-kali juga saya alami. Ada satu masanya kami bergumul secara finansial gitu ya. Sampai kami terus cari cara gimana ya Tuhan biar tetap bisa bertahan hidup.
Ya yang pertama-tama tentu harus mengelola apa yang ada di tangan kita dengan sebaik mungkin. Pangkas semua bentuk pengeluaran yang sifatnya hanya untuk pemuasan diri, pemuasan lidah, pemuasan mata, atau itu yang sebenarnya bukan menjadi kebutuhan kita. Setelah itu apa? Ya harus berdoa juga. Supaya Tuhan memberikan hikmat, kita bisa memilih jalan apa yang benar. Dan ya memang apa yang akhirnya selalu saya alami gitu ya bersama keluarga, selalu ada jalan. Tetapi juga perlu kerja keras. Pernah satu kali kami bergumul, Tuhan kayaknya kurang deh, bulan ini kurang, nanti gimana ya caranya, ini itu dan sebagainya. Tuhan tidak menjawab dengan tiba-tiba uang jatuh dari langit-langit. Tuhan juga tidak menjawab dengan orang tiba-tiba datang, nih uang segepok berfoya-foya lah. Gak ada. Yang adalah tiba-tiba ada rekan yang kemudian bilang, lagi sempet gak bisa tolongin gak bantu desain buku PA lah, buku apa gitu. Ya itu butuh apa? Butuh kerja keras juga, saya harus mengerjakan, saya harus bergumul juga untuk membuat desain itu. Nah hal apapun yang tidak pada tempatnya, yang Tuhan tunjukkan dengan segala macam cara, ya jangan ngeyel. Kalau sudah tahu itu nggak benar, Tuhan sudah tunjukkan, ya jangan diteruskan. Kalau sudah tahu nggak benar, ya stop. Kalau sudah tahu salah, ya segera putar balik. Jangan gaspol remblong. Nah, kemana nanti jadinya kan gitu ya. Nah, kemudian berikutnya juga Tuhan akan memangkas apa? Hal-hal yang menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nggak bisa dipungkiri bahwa seringkali kita itu kalau lagi susah nyari Tuhannya serius banget ya. Kayaknya 24 jam itu kurang Tuhan. Ini belum selesai listku, ini masih banyak banget gitu. Unek-unekku belum keluar semua Tuhan. Tapi ketika kemudian Tuhan mencurahkan berkatnya, menjawab apa yang kita doakan, terkadang kita kemudian jadi jumawa. Kita lupa diri, kita lupa dengan Sang Pemberi berkat itu. Di luar sana banyak gitu ya, anak-anak Tuhan yang dianugerahkan prestasi yang baik dalam pekerjaannya, dalam kuliahnya. Tapi apa? Mereka begitu sibuk membiarkan diri mereka itu terus bekerja, terus belajar. Dan akhirnya untuk ibadah aja itu gak ada waktu. Padahal ibadah itu satu hal yang penting, tidak boleh ditawar. Atau mungkin bagi yang punya hobi-hobi tertentu gitu ya, saking asiknya tidak bisa meninggalkan hobi itu. Hobi itu menjadi jerat. Lantas kemudian mementingkan hobinya daripada ibadah kepada Tuhan. Nah orang-orang seperti ini akan dengan mudahnya, dengan entengnya untuk lebih memilih apa? Ya sudahlah, gak usah ibadah. Udah terlanjur telat, nanti pasti macet, terlambat dan seterusnya. Nah hal-hal seperti inilah yang perlu dipangkas supaya kita kemudian bisa mengalami pertumbuhan serta kita berbuah banyak untuk kemuliaan Tuhan. Nah mari kita cek di dalam diri kita, apakah kita termasuk kategori ranting yang belum berbuah dengan maksimal karena kita tidak mau mengalami proses pembersihan. Berikutnya yang keempat, ranting yang berbuah banyak. Ayat 5 mencatat demikian akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ranting yang terakhir inilah yang seharusnya mencerminkan kita murid-murid Kristus yang sejati. Yaitu ranting yang berbuah banyak. Apa artinya berbuah banyak? Apakah buahnya montok-montok, banyak gerombol gitu? Buah yang banyak di sini artinya adalah buahnya itu melimpah dan konsisten, terus-menerus berbuah di dalam hidupnya, terus berbuah dan buahnya itu selalu banyak. Nah, sebagai murid yang telah ditebus, yang telah menerima anugerah hidup yang kekal, maka sebagai wujud nyata kita itu menghargai akan anugerah Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Ya tunjukkan cara hidup yang seturut kehendak Tuhan. Terus mengalami pertumbuhan di dalam dia. Dan menghasilkan buah yang banyak. Yang juga bisa dirasakan. Bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Lah gimana caranya? Gitu ya. Itu kan pertanyaan kita kan.
Ya seperti yang tercatat di ayat 5 ini. Supaya kita berbuah banyak dan terus berbuah banyak, ya kita harus tinggal di dalam Kristus. Nah terkadang kita ketika membaca ayat 5 ini gitu ya, kita bisa salah paham Bapak Ibu Saudara. Kenapa kok bisa salah paham? Karena bisa saja ketika baca perkataan Yesus yang mengatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, bisa saja kita itu memahaminya, kita berimajinasi itu menganggap bahwa oh sekarang berarti aku ada di sini, nah Tuhan suruh aku ke sana. Gitu. Atau misalnya cici saya yang tinggalnya di Kudus, bukan orang Kudus ya, tapi dia orang Semarang yang tinggal di Kudus sekarang gitu. Nah kemudian telepon, kemudian ngomong, Ethan kamu tinggal lo di sini gitu ya, tinggal lo di Kudus sekarang. Artinya apa? Ethan masih di Bekasi dan diminta untuk ke Kudus, tinggal di sana, gitu kan? Nah ayat 5 ini tidak demikian maksudnya. Kata tinggal di dalam bagian ini bukanlah suatu kondisi di mana kita ada di suatu tempat lalu diminta untuk menuju ke suatu tempat yang lain. Tinggal yang dimaksudkan di sini berarti bahwa kita sudah ada di sana dan Tuhan sedang meminta kita untuk terus stay, terus tetap tinggal di situ. Jadi bukan sebuah perintah untuk kita pergi ke suatu tempat yang belum kita capai, melainkan perintah untuk tinggal di situ, tinggal di tempat itu. Dan inilah yang menjadi tugas kita, yaitu untuk tetap tinggal dalam pokok anggur yang benar. Ingat bahwa yang menaruh kita di pokok anggur yang benar itu adalah Yesus. Menaruh kita di pokok anggur yang benar atau di dalam Yesus itu adalah Bapa yang merupakan pengusaha kebun anggurnya. Jadi bukan kita yang memilih, aku mau ikut Tuhan. Tapi dialah yang lebih dulu memilih kita. Sebagaimana yang dicatat di Yohanes 15 ayat 16. Saya bacakan bagi kita. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya padaku. Nah sayangnya begitu banyak orang yang mengaku Kristen dan telah lahir baru tidak betul-betul menyadari akan hal ini. Sehingga secara sadar ataupun tidak terus berusaha untuk jadi pokok anggurnya. Terus berusaha sedemikian rupa untuk menghasilkan buah-buah yang sesungguhnya bukan hasil usaha kita. Mustahil kita itu bisa menghasilkan buah. Karena kita ini cuma ranting. Yang bisa memberikan nutrisi, yang bisa pada akhirnya memberikan pertumbuhan dan buah itu siapa? Ya pokok anggur itu sendiri. Nah kalau kita mungkin selama ini berpikir, lah selama ini aku sekolah yang mikir jawab pertanyaan siapa? Kan aku. Studi ya aku. Kerja juga aku. Aku harus menyelesaikan masa-masa itu. Aku punya banyak bakat, banyak talenta. Aku bisa melayani, aku bisa ngiringin. Aku terus dijadwal setiap minggu gitu ya. Aku juga disenangi orang karena mainku bagus luar biasa. Makanya aku bisa seperti ini. Apa betul itu karena kita bisa? Betul mungkin saat ini kita berhasil mencapai berbagai pencapaian yang sudah lama kita rindukan. Namun jika kita mau jujur, apakah iya kalau kita bisa sampai di tempat ini, kita sampai di titik ini, itu apakah karena kita pintar? Apakah karena kita hebat? Apakah keberhasilan itu karena kita memang luar biasa? Tidak Bapak Ibu. Semua pencapaian kita, semua yang bisa kita peroleh, semua berkat yang kita nikmati, kita kecap sampai hari ini, itu murni karena anugerah Tuhan. Karena campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara, mari dengan jujur kita mengakui di hadapan Tuhan. Kita mohon supaya Tuhan mengampuni kita jika terkadang kita ini menjadi ranting yang gak tahu diri. Dan berusaha menjadi pokok anggur. Berusaha melakukan berbagai usaha. Kita membuat planning A, B, C, D, E sampai Z. Padahal sebenarnya kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita tidak nempel dengan pokok anggur kita. Dari pokok anggur, batang yang utama itu yang besar di paling bawah itulah kita bisa mendapat nutrisi. Mari kita terus menjadi ranting yang tahu diri. Dan jangan pernah berusaha menjadi pokok anggur. Karena pokok anggur kita yang benar ya cuman Yesus. Tidak ada yang lain. Nah sampai di sini kita sudah melihat sekaligus merefleksikan gitu ya. Atau merenungkan 4 jenis ranting pada diri kita masing-masing.
kita termasuk jenis ranting yang mana. Nah kalau sudah tahu kita termasuk jenis ranting yang mana, seharusnya kita kemudian lantas mempertanyakan apa? Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi ranting yang menghasilkan buah? Ya, harusnya kita mempertanyakan ini. Bagaimana kemudian kita bisa menjadi ranting yang menghasilkan buah? Yang pertama, tidak ada cara lain dan ini tidak bisa ditawar, harganya pas ya. Harganya pas, tidak bisa ditawar. Itu adalah tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Kata tinggal ini tadi saya sudah sempat bilang bahwa itu adalah artinya berdiam, bertahan, atau menjaga hubungan erat kita dengan Tuhan. Kita terus-menerus dekat dengan Tuhan. Artinya apa? Ketika Tuhan meminta kita untuk tinggal di dalam Dia, itu berarti Tuhan ingin agar kita tidak sekedar percaya sesaat saja. Yang Yesus rindukan adalah kita itu secara terus-menerus memiliki relasi yang intim. Kita terus konsisten membangun relasi kita dengan Tuhan. Nah, jika kita renungkan sungguh-sungguh, maka ajakan Yesus untuk kita tinggal di dalam Dia dengan menggunakan penggambaran pokok anggur yang benar ini merupakan sebuah penggambaran yang benar-benar intim gitu ya. Seorang penafsir bernama Andreas J. Kostenberger mengatakan bahwa penggambaran pokok anggur ini itu penggambaran yang benar-benar intim sekali, melebihi penggambaran gembala dan domba. Itu ya. Dalam Yohanes 10 itu kan ada gembala dan domba kan. Seintim apa sih yang dimaksudkan sampai dibilang segitu intimnya? Seintim relasi suami dan istri. Suami istri kalau baru menikah seperti kami gitu ya, masih belajar. Kalau dia ngedipin mata sekali itu artinya apa gitu ya. Kalau dia Noel itu artinya apa gitu kan, masih belajar gitu ya. Tapi kalau bapak ibu yang sudah berpuluh-puluh tahun cuma dengan lirikan mata aja biasanya tahu kan apa maksudnya gitu kan. Dengan disenggol dikit atau tendang kakinya, kalau lagi itu kan ditendang dikit kakinya, tahu oh iya langsung diem gitu kan misalnya. Itu seperti itulah sebenarnya yang kita miliki dengan Tuhan. Harusnya semakin kita lama dengan Tuhan, kita semakin paham apa sih yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Apa sih yang Dia kehendaki di dalam hidup kita. Nah selain tinggal di dalam Kristus, setiap kita juga yang kedua harus rela untuk diangkat, dibersihkan dan dilekatkan pada teralis atau para-para di tempat yang tepat. Kita harus rela untuk menjalani proses pembersihan yang tentunya tidak mudah, bahkan menyakitkan mungkin buat kita. Saya cukup yakin bahwa di antara kita tentu mau menikmati hasil yang terbaik, amin. Nah, iya kan, amin. Tapi tentu dengan harapan kalau bisa enggak usah lewati yang susah-susah lah Tuhan. Salibnya jangan berat-berat, kuknya jangan berat-berat, enggak kuat gitu ya. Selain itu tidak ada di antara kita juga yang dengan sengaja Tuhan ini diriku ujilah aku. Berat ngomong seperti itu tuh. Kita pasti pinginnya Tuhan yang gampang-gampang aja. Secara manusiawi kita menginginkan sebuah keadaan yang baik, keadaan yang nyaman. Kalau bisa nggak usah susah, nggak adalah Tuhan kalau bisa namanya kesusahan itu. Pergumulan hidup nggak usah lah Tuhan, cukup sekarang cukup. Gitu. Tapi tentu kita tahu betul dan sadar betul bahwa selama kita masih di dunia ini, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya pergumulan dan beban hidup. Yang Tuhan memang izinkan di dalam setiap kehidupan kita. Pasti beda-beda gitu ya. Ada 100 orang di sini, 100 orang juga punya pergumulannya masing-masing. Tapi maukah kita kemudian menjalani proses pembersihan itu? Maukah kita dipangkas, memberikan diri kita untuk dibersihkan oleh Tuhan? Dan kemudian kita dilekatkan kembali di tempat yang tepat untuk kita bisa tumbuh dengan sempurna, dengan baik. Kita pasti tidak mampu. Tetapi Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalani proses. Izinkan Dia berjalan bersama-sama dengan kita. Menguatkan kita. Menghibur kita ketika kita mulai kehabisan akal. Ketika air mata kita mungkin sudah sampai habis, gak bisa lagi ngomong dengan Tuhan. Izinkan Dia untuk terus bersama-sama dengan kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan karena persoalan hidup kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dan lock in ke tempat yang lain. Hanya karena, sini aku bantu tapi kamu harus begini.
Jangan jual iman kita hanya karena kita dalam keadaan kesusahan. Izinkan saya menutup khotbah ini dengan menanyakan kembali kepada setiap kita pertanyaan awal tadi. Buah apa yang sudah kita hasilkan sepanjang hidup kita? Apakah selama ini hidup kita terus bertumbuh secara konstan, terus-menerus menghasilkan buah yang lebat? Dan buah yang lebat itu bisa dinikmati juga, dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Termasuk jenis ranting yang manakah kita? Ranting yang kering? Atau ranting yang melekat tapi tidak berbuah? Atau ranting yang berbuah tapi belum maksimal? Atau kita sudah menjadi ranting yang memang bertumbuh, berbuah banyak? Setiap kita tanpa terkecuali tentu ingin menjadi murid yang berbuah banyak. Karena itu mari kita terus tinggal di dalam Tuhan. Terus miliki relasi yang intim dengan Tuhan. Dan nikmati setiap proses yang Tuhan izinkan. Nikmati dan syukuri. Jika Tuhan memang sedang membersihkan hidup kita. Walaupun itu rasanya gak enak gitu ya. Rasanya berat. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita mohon supaya Tuhan mengampuni kita. Jika selama ini mungkin kita sudah tidak terhubung lagi dengan Tuhan, sang sumber hidup kita. Atau mungkin kita terhubung tapi kita tidak berbuah. Atau mungkin kita terhubung tapi kita belum berbuah dengan maksimal karena kita membiarkan diri kita terus ditumbuhi dengan hal-hal yang tidak benar. Biarlah roh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, Dia terus memimpin dan memampukan kita menjadi ranting-ranting atau murid-murid yang terus terhubung dengan Kristus yang dan berbuah banyak.